Hmm, Mulai aja ya. Suara saya jelas nggak? Jelas, Pak. Oke, mulai aja. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Nah, oke. Hari ini kita melanjutkan materi. Kalau minggu kemarin, sorry ya kalau saya bilang hari ini kita bahas subject verb agreement, tapi setelah kemarin saya lihat di Elma saya yang sebelumnya, ternyata ada model. Yang kemarin lupa. Jadi hari ini kita akan bahas tentang model verb dan kemudian model auxiliaries. Next week baru kita bahas tentang subject verb agreement. Nanti dilanjutkan dengan sentences yang lain. Jadi untuk hari ini kita hanya fokus di model. Jadi dari kemarin kita ngomong tenses, dari kemarin kita ngomong pronoun, noun, verb, adjective, adverb dan seterusnya. Nah, hari ini kemudian saya singgung juga dengan model dan seterusnya. Kemudian apa sih sebenarnya model itu? Kemudian sejauh mana sih model itu sangat berpengaruh dalam penggunaan bahasa Inggris. Oke, model kalau di Elma saya uploadnya ada dua, ada model verb, kemudian ada model auxiliaries. Oke, untuk model verb kemudian model auxiliaries itu sebenarnya sama. Jadi mau di seperti apapun, dua-duanya itu basisnya sama. Jadi model auxiliaries kemudian model verb tergantung kita nanti bagaimana penyebutannya ya. Jadi tidak ada acuan resminya seperti apa. Oke, model auxiliaries, kalau kalian lihat di PDF saya yang model bukan yang PPT PDF ya, tapi yang modul, di situ dijelaskan model auxiliaries or auxiliaries verb that lend different set of a meaning of the main verb to which they are attached. Jadi intinya adalah bagaimana model ini nanti dia akan mempengaruhi meaning dari main verb-nya. Jadi model auxiliaries itu seperti linking verb, dia hanya sebagai helping verb, jadi membantu main verb-nya nanti berubah makna atau berubah meaning-nya seperti apa. Jadi meaning yang berubah itu bisa kontekstual, juga bisa tekstual, tergantung situasi dan kondisi. Jadi dalam bahasa Inggris, dalam translation, dalam penerjemahan kita tidak bisa menerjemahkan itu hanya secara kontekstual saja atau secara tekstual saja, tetapi kita juga harus bisa menerjemahkan dua-duanya, baik secara tekstual maupun kontekstual, tergantung situasinya nanti seperti apa. Oke, the mode or attitude the speaker and the convey about the possibility, probability, kemudian necessity, kemudian obligation, kemudian advisability, kemudian permission. Jadi model itu sering dipakai di sini. Ada possibility, hal-hal kemungkinan, probability sama saja kemungkinan, kemudian necessity, keperluan, kemudian obligation, penawaran dan seterusnya, kemudian advisability. Kalau kalian suggest something, ya itu masuknya ke advisability, kemudian ada permission. Jadi kalau kalian sering dengar kata can I help you, kemudian may I help you, ya itulah bagian dari model. Salah satunya adalah bagian permission. Oke. Sebelum masuk ke sini, sebelum masuk ke model auxiliaries yang kedua, yang untuk modul ini, let's move to PPT. Oke, jadi di sini
dia model verb, dia dijelaskan secara rinci mulai strukturnya, kemudian use-nya, penggunanya seperti apa. Oke, model verb itu apa saja sih? Model verb itu ada salah satunya ada, beberapa ada ini. Salah satu diantaranya ada can, kemudian could, kemudian might, kemudian must, shall, should, ought to, kemudian will and would. Ya, kuncinya adalah there are auxiliary verb that provide additional and specific meaning to main verb of the sentence. Jadi penjelasannya hampir sama ya. Auxiliary verb maupun model auxiliary maupun model verb itu intinya adalah bagaimana merubah meaning atau menambahkan meaning, specific meaning terutama di main verb-nya. Jadi can sampai would ini bukan main verb-nya. Nanti ini jatuhnya adalah sebagai helping verb-nya. Oke, model itu digunakan rumusnya simple, subjek. Kalau rumus dasar kalimat itu subjek dan predikat, subjek plus verb. Tetapi ketika ada model, maka model itu diletakkan antara subjek dan main verb-nya. Jadi subjek plus model plus main verb. Contohnya di sini ada Mary, ini adalah subjeknya, kemudian could di sini adalah modelnya, kemudian play di sini adalah verb-nya. Jadi subjek, model, kemudian baru verb. Kemudian ada keterangannya di bawah, they do not accept conjugation. Jadi conjugation itu istilahnya kalau perubahan tenses. Jadi diingat-ingat ya, kalau kalian pakai model, kalian pakai model yang atas tadi, ada berapa tadi saya lupa, itu untuk main verb-nya yang ini tadi, yang play ini tadi, dia tidak ada perubahan bentuk. Jadi yang dipakai adalah verb satu semua. Jadi yang namanya conjugation itu adalah perubahan verb karena tenses, mood, kemudian tenses, mood, kemudian linking verb, dan seterusnya. Jadi di model dia tidak ada conjugation. Jadi verb-nya tetap, kalau play ya play, bukan played. Kalau read ya read, bukan berubah menjadi read. Meskipun dia berbentuk pas, karena yang kalau berbentuk pas yang berubah adalah modelnya, bukan main verb-nya. Main verb-nya tetap verb satu, tapi modelnya nanti berubah menjadi bentuk pas. Kemudian they do not need other auxiliary verb. Jadi dia tidak perlu auxiliary verb yang lain. Jadi double model itu nggak boleh. Misal Mary could must play, atau Mary could play, itu nggak boleh. Jadi kalau sudah pakai model satu ya model satu, karena nanti kalau pakai dua secara structure salah, secara meaning pun nanti juga akan salah. Oke, kemudian masuk ke bagian ketiga, itu adalah form-nya. Jadi kalau tadi kita bicara structure-nya, kemudian kita bicara form-nya. Form-nya di sini, poin pertama adalah there is no S in the singular. Jadi apapun nanti bentuknya, mau singular atau di singular di verb, bedakan singular di verb dengan singular di noun ya. Kalau di noun yang namanya singular itu pasti tanpa S, tetapi di verb kalau singular dia harus tambah S. Contohnya gimana? Contohnya ada di bawah ini. Kita lihat kalimat kedua, kalimat yang samping dulu. He di sini subjeknya, kemudian cans ini adalah modelnya, kemudian ski ini adalah main verb-nya. Atau he can skills. Jadi kalau diartikan masih benar ya. Tetapi secara structure in grammatical structure ini salah. Kenapa? Kalian lihat tadi there is no S in singular. Jadi apapun bentuknya di model dan di verb dia tidak boleh ada tambahan S. Nah, contoh yang benar adalah yang di samping. He can ski. Jadi kalau kalian nanti lihat di pronoun
he, she, it itu kan verbnya harus pakai s, atau kalau enggak verbnya, main verbnya itu yang pakai s karena singular, karena bentuknya hanya satu, karena hanya satu orang yang melaksanakan, atau nonnya hanya satu. Aturannya kalau begitu kan harus pakai s, tetapi ketika ada model di depannya maka modelnya tidak boleh ada s-nya, dan main verbnya itu juga tidak boleh ada verbnya, ada s-nya. Jadi modelnya tidak boleh ada s, main verbnya tidak boleh ada s-nya. Jadi nanti jatuhnya seperti yang pertama, he can ski, bukan he can ski atau he can skis. Kalau ada kalimat seperti ini, otomatis grammatical structure-nya dia salah. Kemudian yang kedua adalah there is no do or does in question. Jadi kalau kalian sering ketemu do you like me, kemudian dan seterusnya, pertanyaan-pertanyaan itu does he play football dan seterusnya. Nah, di bentuk pertanyaan di model, kata do ini sudah digantikan dengan modelnya, yaitu would. Jadi would-nya di kalimat kedua kita ambil contoh, do you would like to come with me. Would like-nya ya kita garis bawahi. Would-nya di sini dia terletak setelah subjek, tetapi di depannya ada do. Ya ini salah, karena would di sini dia bisa berperan sebagai kalimat tanya, makanya dia bisa diletak di depan. Dan ini berubah menjadi would you like to come with me, bukan do you would like to come with me. Jadi kalau nanti do you would like ini kalian pertahankan, maka jatuhnya dia nanti akan double model. Padahal tadi di atas they do not need other auxiliary verb. Jadi dia tidak perlu auxiliary verb yang lain. Kalau sudah ada auxiliary verb yang satu ya sudah, nggak usah ditambah dengan yang lain. Kemudian there is no, don't, and doesn't in the negative. Jadi kalau negatif itu pasti ada tambahan do not, does not, dan seterusnya. Nah, model itu bisa saja berbentuk negatif. Can itu kalau bentuk negatifnya bisa cannot atau can, kemudian could not, kemudian will not, dan seterusnya. Jadi model itu bisa berbentuk negatif. Jadi kalian tidak perlu contoh di bawah. They don't can be serious. Jadi don't-nya di sini dia nggak perlu, karena can-nya di sini, modelnya di sini dia nanti bisa berubah menjadi bentuk negatif, dia bisa ditambah not. Jadi tidak, dia jatuhnya nanti berdiri sendiri, bukan dengan bantuan do atau does. Oke, next form, the model verb do not have infinitive or verb ing. Jadi di bahasa Inggris itu ada namanya to infinitive sama verb ing. To infinitive itu adalah kalau kalian lihat di depan main verb itu ada kata to, pasti itu namanya to infinitive, karena setelah to itu pasti verb 1, nggak boleh setelah to itu verb 2, karena pasangannya seperti itu. Nah, kemudian ada juga verb ing atau gerund. Nah, seperti saya bilang kemarin, gerund itu digunakan ketika progresif, ketika kejadiannya sedang berlangsung. Jadi di modal verb itu tidak ada, kita tidak memerlukan to infinitive, kemudian kita juga tidak memerlukan verb ing. Contohnya di bawah, kalau ada kata-kata to can atau canning itu nggak boleh, to must dan musting itu nggak boleh. Maka yang hanya dipakai adalah hanya can dan must-nya saja. To-nya dihapus. Kalaupun nanti ada yang gerund, canning, ing-nya dihapus, tidak diikutkan. Ini yang dihapus, can-nya tetap. Jadi hati-hati ya. Sekali lagi di model verb itu tidak ada perubahan bentuk apapun. Hanya berubah ketika dia berbentuk pas, itu pun yang berubah adalah modelnya, bukan main verb-nya. Dan setelah model atau model itu pasti to infinitive, tidak boleh verb ing. Dan modelnya pun juga harus bentuknya adalah infinite,
To infinitive, bentuknya adalah bisa verb 1, bisa verb 2 tergantung tempatnya. Kemudian juga tidak boleh dalam bentuk gerund. Nah, di situ ada canning, kemudian masting, kemudian ada may, tidak boleh to may, tidak boleh maying, tapi tetap may. Oke, nah ini yang kedua, modal verb are followed by an infinitive without to. Jadi seperti saya bilang tadi, ada namanya to infinitive, tetapi di model tidak perlu ada kata to. Contohnya di sini adalah she must study. Kalau kita ngomong biasanya, kalau kita nggak tahu bentuknya, pasti kita sering ngomong she must to study. Jadi kata she must to study itu nggak boleh, tetapi harus berubah menjadi she must study. Kemudian we will have gone to other way. Nah, itu tidak boleh nanti we should to have gone. Kalau to have gone itu nanti sudah beda lagi kata-katanya. Dan secara gramatikal pun tidak boleh. Kemudian yang terakhir adalah she could play football in his yacht. Ini tidak boleh nanti kalimatnya he could to play football in yacht. Jadi he could to play itu nggak boleh. Setelah model itu harus infinitive without to. Jadi tanpa kata to. Oke, next form, we talk about the tenses. Jadi ketika kita kemarin di tenses bahas beberapa hal itu, ada 8 atau 16 tenses itu, kan ada model, ada future, will, would, dan seterusnya. Nah, the model verb do not have all the tenses. Jadi sebenarnya di model pun itu tidak berpengaruh secara signifikan dengan tenses. Jadi dalam artian gini, yang berpengaruh di tenses itu bukan verbnya yang belakang ya, bukan main verbnya, tapi yang berpengaruh di tenses itu adalah modelnya. Jadi bukan verbnya tapi modelnya. Nah, model verb use the verb to model verb atau the verb to complete the tenses. Jadi ketika dia berhubungan nanti dengan tenses, maka kadang ada perubahan bentuk modelnya. Model di sini dari contohnya untuk beberapa ya, kata can ketika nanti dia ada kaitannya dengan tenses, misalnya kita ngomong future, masa depan, maka can itu bisa berubah menggunakan be able to. Jadi bukan they will, contohnya di bawah ya, they can play the piano. Nah, harusnya kan kalau di future kita ngomongnya they will can play the piano in the future. Kalau kita ngomongnya gitu, maka dia nanti jatuhnya adalah dua model. Padahal tadi di atas dilarang menggunakan dua auxiliaries atau dua model. Maka model yang can itu diubah menjadi be able to, karena di depannya ada kata will be able to play the piano in the future. Kemudian yang kedua adalah must is completed with have to. Jadi you must come early. Ini kalau bentuknya sekarang, tetapi kalau bentuknya yang kemarin bukan you kemudian nanti ada kata must kemudian ada had to. Ini nggak boleh, harus milih salah satu, pakai must, might, atau langsung ke have to, karena di sini dia mintanya langsung diubah menjadi have to atau had to. Jadi you had to come early yesterday. Nah, kalau had to itu boleh pakai to ya, tapi kalau model yang lain itu tidak boleh pakai to, bukan will to, kemudian might to, dan seterusnya. Nah, model itu sebenarnya untuk mengekspresikan apa sih? Problemnya kan di situ. Kenapa ada model sih? Nah, model di sini dia mengekspresikan they can have more than one meaning depending on the situation. Jadi setiap model itu memiliki meaningnya masing-masing. Ada yang single concept model, they have one meaning. Jadi ketika kita ngomong single concept model, dia hanya punya satu arti.
Kemudian double concept berarti otomatis punya dua arti. Kemudian yang ketiga adalah model in past. They are used to express a situation in the past. Jadi model in past ini digunakan ketika kita mau mengekspresikan situasi yang situasi yang ada di masa lalu. Jadi ingat-ingat ya, model itu ada single concept yang hanya punya satu meaning, kemudian double concept itu yang punya dua meaning, kemudian model in past. Jadi yang mengekspresikan situasi di masa lampau. Oke, kategorinya modul-modul yang masuk single concept, double concept, kemudian model in past. Di situ ada contohnya single concept model itu ada will, kemudian ada might, kemudian ada sold, kemudian ada ought to, kemudian had better. Kemudian double concept di situ ada may, ada must, ada would, ada shall, ada could, dan can. Jadi kalau single concept dia hanya ada will, might, soul, ought to, and had better 1, 2, 3, 4, 5. Tapi di double concept dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ya 6. Apa yang tidak masuk di single concept maka otomatis dia juga nanti akan masuk di double concept model. Jadi yang ada model yang punya satu meaning, ada model yang punya dua meaning. Kemudian ada model yang digunakan di past. Kalau kalian lihat yang di past itu kebanyakan modelnya berbentuk past juga. Misalnya kata will berubah menjadi would, kemudian can menjadi could, kemudian might menjadi might, kemudian shall menjadi shall, kemudian ada may juga, kemudian ada must have juga, tergantung situasinya. Oke, let's see the example. Oke, single concept ya, kita ngomong single concept dulu. Will tadi di atas. Kenapa single concept? Karena dia hanya ngomong future. Jadi ketika kita pakai will, maka yang kita omong adalah situasi yang ada di masa depan. Contohnya adalah Joe will travel to the New York next week. Jadi Joe akan pergi ke New York minggu depan. Next, kemudian Mike di sini dia ngomongnya adalah small probability. Jadi kemungkinan kecil dia akan melakukan. Contoh, I might move to Canada someday. Saya mungkin akan pindah ke Kanada someday suatu hari. Tapi apakah ada probability-nya? Ada kemungkinannya saya akan pindah ke Kanada. Tetapi probability-nya itu kecil. Makanya kita pakai kata might. Kemudian ada kata should. Nah, ini kalau kita ngomong recommendation. Jadi kalau kalian memberikan sebuah rekomendasi dalam bahasa Inggris, yang dipakai adalah should. You should go to the doctor. Di sini should-nya di sini adalah recommendation, atau you should study mathematics tonight, dan seterusnya. Jadi kalau kalian memberikan recommendation atau suggestion, mungkin kalian bisa pakai should. Nah, ought to ini sama-sama recommendation, tapi dia sifatnya lebih formal. Jadi kalau kalian ngomong dengan teman kalian menggunakan should. Tetapi ketika kalian ngomong dengan pimpinan kalian misalnya, atau orang yang lebih tua dari kalian, atau dalam situasi yang lebih formal, maka yang dipakai bukan should, tetapi ought to. Informal recommendation. Nah, contohnya di sini adalah we ought to know about first aid. Jadi kita harus tahu tentang first aid atau pertolongan pertama. Jadi ini karena sifatnya dia lebih formal ya. Misal di lembaga pendidikan, maka yang dipakai bukan should, maka yang dipakai adalah ought to. Nah, kemudian yang terakhir adalah had better. Had better itu konsepnya dia adalah warning. Jadi jatuhnya dia adalah peringatan. Jadi ketika kalian sudah menggunakan kata had better, maka yang kalian berikan itu bukan lagi sebuah future, sebuah probability atau recommendation, tapi dia jatuhnya nanti sudah warning. Contohnya di sini adalah I had better study or I will fail the test. Jadi kita sudah mewarning, kita sudah
memperingatkan diri kita sendiri bahwa saya harus belajar dengan baik. Kalau enggak, I will fail the test. Saya akan gagal dalam tes. Jadi biasanya seperti itu. Oke, kemudian yang kedua ada namanya double concept of model. Jadi tadi ada single concept, kemudian ada double concept. Nah, di double concept otomatis satu model itu bisa memiliki banyak konsepnya, tergantung situasinya seperti apa, kemudian bagaimana kita menggunakannya. Contoh yang pertama adalah kata may. May itu konsep pertama, dia bisa berupa permission. Contohnya may I come in. Jadi ketika kalian minta sebuah izin, persetujuan, maka kalian bisa pakai kata may. Contohnya may I come in atau may I help you. Bolehkah saya membantu dirimu atau bolehkah saya masuk di dalam kelas ini? Ya, itu namanya permission. Kemudian may yang kedua itu adalah good probability. Ya, good probability bedanya apa dengan yang small probability? Kalau small probability tadi kemungkinannya kecil, tapi masih mungkin, cuma kecil. Tapi good probability mungkin dilakukan dan kemungkinannya itu juga tinggi. Kalau kita ngomong persentase, mungkin kalau kita pakai good probability, maka 50-50 bisa gagal, 50 bisa sukses atau bisa saja terjadi. Tetapi kalau small probability, ya mungkin kita pakai konsep 75-25 ya. Jadi 75% tidak akan dilakukan, 25% dilakukan. Kecil kemungkinannya untuk dilakukan. Nah, contohnya di sini adalah we may visit Mexico this summer. Kita mungkin akan mengunjungi Meksiko musim panas ini. Jadi kalian lihat ya, yang pertama dia berbentuk pertanyaan, yang kedua dia berbentuk sebuah pernyataan. Jadi may ketika dia berbentuk pertanyaan, maka nanti jatuhnya adalah permission. Tetapi ketika dia nanti bentuknya adalah pernyataan, maka dia ngomong probability yang akan terjadi. Kemudian yang kedua adalah must, harus. Atau kalau kita terjemahkan secara kasar ya harus ya. Nah, must itu ada namanya responsibility, kemudian ada namanya assumption. Ada tanggung jawab, ada juga asumsi. Nah, tanggung jawabnya pertama adalah everyone must pay taxes. Jadi setiap orang itu harus membayar pajak. Oke. Jadi yang pertama adalah responsibility. Ketika kita ngomong pajak, maka itu adalah responsibility kita sebagai citizen, sebagai warga negara. Jadi kita punya tanggung jawab untuk membayar pajak, atau kalian misalnya sebagai guru atau sebagai manajer, maka kalian punya tanggung jawab untuk mengatur anak buah kalian untuk bekerja lebih baik. Maka nanti pakainya adalah kata must. Nah, kemudian ada yang namanya assumption, asumsi, prediksi. She didn't arrive, she must be sick. She must be sick. Dia tidak datang, dia mungkin sedang sakit. Nah, itu namanya asumsi. Jadi kalau asumsi, kalau kalian di atas dia modelnya single sentence, tapi yang bawah dia jatuhnya ke double sentence. Maksudnya double sentence itu gimana? Double sentence itu ketika ada kalimat yang mengikuti, atau sering kita sebut dengan kompleks sentence, ada main sentence-nya, ada yang subordinate sentence-nya. Oke, kemudian next itu ada would, ada past, kemudian present unreal. Jadi kalau kita pakai would, maka kita pertama adalah ngomong satu hal yang terjadi di masa lampau. Nah, contohnya di sini adalah when I was young, I would play soccer. Ketika saya muda, saya akan bermain sepak bola. Nah, ini yang pertama. Kemudian would yang kedua, dia berupa konsep present unreal.
Nah, ini nanti jatuhnya adalah di conditional sentence yang akan kita bahas mulai minggu depan sekalian nanti dengan subject verb agreement. Jadi present unreal itu adalah ketika kalimat sebuah pengandaian di masa sekarang, tetapi ya unreal, dia tidak akan pernah terjadi apapun. Jadi dia tidak akan pernah terjadi. Contohnya adalah I will buy the car, but I can't afford it. Jadi saya saya akan membeli sebuah mobil, tetapi saya tidak bisa menggunakannya misalnya, atau saya tidak bisa merawatnya misalnya. Jadi ya jatuhnya nanti percuma juga gitu loh. Saya nggak bisa pakai, kenapa saya beli mobil kan gitu. Kecuali konsepnya adalah ya kalian beli mobil cuma buat seneng-seneng, it's okay. Tapi kalau kita lebih kita menonjolkan ke fungsinya, maka ketika kita ngomong I will buy a car but I can't afford it, ya sama aja gitu loh. Kalian mau beli mobil tapi nggak bisa ngapa-ngapain, ya buat apa? Buat buang-buang uang kan. Contohnya seperti itu. Oke, kemudian double konsep yang lain ada kata solve. Solve di sini konsep pertama adalah educated expression over. Jadi educated expression over. Jadi lebih ke permintaan tetapi dia lebih ke formal. Jadi formal expression-nya ketika kalian ingin menawarkan sesuatu ke orang lain, nah lebih ke formal, lebih ke bentuk ekspresinya yang lebih berpendidikan misalnya ya, orang yang berpendidikan maka dia pakainya shall. Di situ contohnya excuse me, I shall go, shall I clean it? Jadi mohon maaf, saya harus pergi sekarang, bisakah saya membersihkan ini? Ya, jadi misal saya ngajar, kemudian saya nulis. Nah, tiba-tiba saya mau stop, saya ada panggilan rapat misalnya. I shall go to meeting right now. Shall I stop this? Meeting? Ya, jadi fungsinya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah contractual obligation. Yang pertama adalah educated expression, kemudian yang kedua adalah contractual obligation. Nah, educated expression tadi kita ngomong lebih ke formal, terutama di lembaga-lembaga yang formal ya, pendidikan. Nah, kemudian ada juga yang namanya shall digunakan di contractual obligation. Contractual obligation itu biasanya kayak semacam perjanjian, semacam surat kontrak dan sebagainya. Jadi di kontrak, di bahasa-bahasa kontrak itu biasanya pakainya shall. The company shall pay on January 1st. Jadi perusahaan itu harus membayar pada tanggal 1 setiap bulan Januari. Jadi kalau bahasa-bahasa bisnis, bahasa-bahasa offering itu biasanya pakainya shall. Oke, kemudian next ada could. Could di sini konsep pertama dia adalah unreal ability. I could go if I had time. Nah, ini nanti maksudnya di conditional sentence juga. Jadi unreal ability ya, ability yang sebenarnya tidak kita punya. Nah, jadi situ contohnya I could go, saya bisa pergi if I had time. Ketika saya punya waktu. But the fact is I don't have time, so I could not go. Jadi saya tidak punya waktu, makanya saya tidak jadi pergi. Kemudian code yang kedua adalah passability. Jadi yang pertama adalah unreal ability, yang kedua adalah passability. Ya kalau yang pertama karena dia jatuhnya conditional sentence maka dia unreal, dia tidak terjadi. Kemudian yang kedua passability, di situ ada she could play the piano but she can't anymore. Jadi ability yang letaknya di masa lampau. Misalnya dulu dia bisa bermain piano di situ contohnya, tetapi sekarang dia tidak bisa bermain, atau
Dulu dia bisa bermain sepak bola dengan baik, tetapi sekarang dia tidak bisa, mungkin karena cedera atau mungkin karena sudah fisiknya sudah tidak mumpuni. Atau contoh lainnya, mungkin dulu kalian bisa mengendarai sepeda motor, tetapi sekarang kalian tidak bisa. Yaitu kalau kita ngomong pass ability maka kita pakainya cold. Tapi ketika kita ngomong unreal ability, jadi yang bawah itu dia jatuhnya real condition, yang atas dia jatuhnya adalah unreal condition. Jadi beda ya, unreal ability dengan pass ability itu bedanya di situ. Nah, can ini juga double konsep. Konsep yang pertama adalah present ability. Nah, present ability itu adalah keahlian yang kita miliki sekarang. We can speak English. Yes, saya punya keahlian untuk speak English karena saya belajar bahasa Inggris. You can manage a company. Ya, kalian sekarang punya ability untuk memanage sebuah perusahaan karena kalian punya ilmunya untuk mengatur sebuah perusahaan. You can drive a car. Kalian bisa mengendarai mobil ya karena kalian punya ability sekarang untuk mengendarai kendaraan. Tetapi ketika ability itu adalah nanti di masa lampau, maka yang dipakai bukan can, yang dipakai adalah could-nya tadi. Next, can yang kedua permission. Jadi permission nanti ada dua ya. Permission bisa pakai kata may, bisa pakai kata can. Di situ ada may I come in atau may I have you. Kemudian kita bisa pakai can I come in atau can I help you atau can I have a candy. Jadi yang pertama adalah present ability, kemudian yang kedua adalah permission-nya. Oke, yang bawah bisa kalian lihat di situ ada beberapa hal yang bisa kita lihat ya. Contohnya di situ can bisa dia kalau kita ngomong ability, kemudian permission contohnya seperti apa, kemudian can, cannot ya, can atau cannot dia pertama adalah bisa probability, bisa ability, kemudian bisa permission, might itu probability, kemudian could it could be probability atau possibility, kemudian ada ability dan seterusnya. Saya nggak akan bahas ini karena ini terlalu panjang. Oke, next, last. Model, double concept dan seterusnya sudah. Kita ngomong model in the past. Jadi model yang digunakan action that happen in the past. Jadi aksi atau peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau. Jadi model di situ rumusnya adalah model, kemudian have, kemudian verb in past participle. Jadi ingat ya, setelah model itu pasti verb one. Nggak mungkin verb 2, verb 3, ataupun verb ing atau to infinitive, verb yang pakai to. Jadi setelah model itu pasti verb one. Nah, karena pas itu kan pasti ada pas itu, terutama perfect ya, pas perfect itu pasti rumusnya kan subject, have, kemudian past participle, kemudian objek. Nah, di sini sama in the past, karena action that happen in the past, kalau aksi itu biasanya kan perfect sudah terjadi, maka dia nanti pakainya adalah have, kemudian ada verb in past participle. Jadi model in the past ini sebenarnya adalah mengulang yang ada di tenses sih sebenarnya. Jadi ada present perfect nanti pakainya modelnya pakai yang bentuk pertama, kemudian ada past perfect maka dia pakainya bentuk yang kedua. Contohnya di sini, it must have been difficult decision. Jadi it ini subjeknya, kemudian must ini adalah modelnya, kemudian have ini adalah linking verbnya karena dia pakai past present perfect misalnya. Been ini adalah main verbnya. Kenapa pakai been? Karena di sini dia jatuhnya adalah difficult decision, aksi yang sebenarnya bukan aksi langsung. Jadi aksi yang apa ya? Been itu lebih ke to be, mewakili aksi yang akan terjadi. Kemudian contoh yang kedua adalah they should have invited her to their wedding. Jadi di sini
D-nya tetap, sold-nya berubah, tergantung nanti penggunaannya seperti di atas ya. Tadi ada sold, ada apa aja, kalian bisa lihat sold tadi ada apa aja. Sold itu berarti recommendation, jadi berarti dia ngomong tentang rekomendasinya. Jadi they should have invited, dia harusnya mengundang dia, mereka harusnya mengundang dia untuk datang ke pernikahan mereka. Jadi sebuah suggestion sebenarnya. Tetapi apakah suggestion ini dilakukan? Tidak, karena sudah terjadi kan, dia faktanya tidak mengundang orang tersebut. Have-nya tetap, nah main verb-nya yang belakang dia berubah menjadi verb in the past participle, jadi berbentuk verb 3. Oke, di bawah ada contoh-contohnya, ada tabelnya lengkap. Jadi ada must have plus past participle, di sini dia use-nya adalah logical conclusion on past event. Peter has arrived late, he must have been in traffic jam. Jadi kalau must have itu digunakan ketika ngomong logical conclusion in the past event. Jadi kesimpulan yang logical. Kemudian may atau may have deduction on the past event. Jadi kalau yang atas itu adalah logical, dia pakainya must, maka yang di bawah kalau cuma masih kemungkinan, jadi deduction itu masih kemungkinan ya, kemungkinan, maka dia pakainya may atau may have. Kemudian yang ketiga, possibility to do something could unfulfilled. Jadi possibility to do something, we can use could have plus past participle. Kemudian couldn't have kita bisa digunakan ketika certainty that something couldn't have happened. Jadi sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Jadi sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. He couldn't have passed because he bukan seharusnya tidak terjadi ya. Yang sesuatu yang tidak terjadi sama sekali karena ada sesuatu. Contohnya di sini adalah he couldn't have passed because he hadn't studied enough. Jadi dia tidak bisa lulus karena dia tidak belajar cukup. Jadi dia tidak belajar dengan cukup, makanya dia tidak lulus. Kemudian next ada will have. Would have di situ adalah desire to do something but impossibility to do for external causes. Jadi desire to do something but impossibility to do it for external causes. Jadi ya keinginan untuk melakukan sesuatu tetapi karena ada suatu hal jadi tidak terjadi. Contohnya di situ adalah I will have visited you but I forgot your address. Jadi saya akan mengunjungi alamat kamu, tetapi but I forgot, I don't remember your address. Saya lupa alamat kamu. Jadi ya karena bentuknya sudah pas ya, sudah terjadi. Ya saya lupa. Saya punya rencana untuk berkunjung, tapi saya lupa alamatnya di mana. Intinya seperti itu. Oke, kemudian ada sold, kemudian sold atau ought to have plus past participant. Di sana adalah alignment on something that should have been done. You should ought to atau have warned me earlier. Misalnya seperti memberikan advice tadi, memberikan semacam saran, suggestion, tetapi suggestion itu terlambat diberikan gitu loh. Sama kalau kalian mengingat sesuatu nih sudah terjadi, tetapi baru kalian diberikan diberikan suggestion misalnya, ya kalian ngomongnya gini, you should have warned me earlier. Jadi kamu harusnya memperingatkan saya sebelumnya gitu loh. Bukan setelah terjadi baru diingatkan. Kalau kejadiannya seperti itu, maka kamu ngomongnya ya ini. You should have to warn me earlier. Kemudian ada shouldn't have plus past participle. Di situ ada critic on something that shouldn't have happened.
Jadi kritik terhadap sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Contohnya, she shouldn't have told them. Dia tidak seharusnya memberitahu dia. Ini kalau kita ngomong rahasia misalnya. Jadi pakainya ini. Kalau bahasa Jawanya ya, kue kudune gak ngomong DE gitu loh. Biasanya ya ini gibah-gibahan ya. Biasanya kalau gibah-gibahan pasti ngomongnya gini. Jadi ketika ngomong di sini ngomongnya gini, ketika ketemu orangnya ngomong apa adanya lah. Yang punya info utama itu pasti nanti di belakang pasti ngomong, kue kudune gak ngomong yang DE gitu. Biasanya seperti itu. Nah, kemudian next ada needn't have plus past participle, something that wasn't necessary doing. Jadi sesuatu yang tidak penting untuk dilakukan. Contohnya you needn't have bought it. Jadi kamu tidak perlu untuk membeli ini. Jadi melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kita lakukan. Something that wasn't necessary doing. Jadi melakukan sesuatu yang tidak penting untuk dilakukan. Ya, pakainya adalah didn't have dan seterusnya. Jadi diingat-ingat ya, setiap model itu punya use-nya masing-masing, punya konsepnya masing-masing. Kalian nanti mau ngapain, silahkan dihafalkan. Kemudian next ada model like verb. Models like verb. Few verb which often serve as a model too. They need to be conjugated. Jadi ada model yang dia juga berperan sebagai verb juga. Jadi kalau di atas model ya model, tapi di bawah model, tapi dia juga berperan sebagai verb. Jadi double function. Di situ ada like to, kemudian want to, need to, have got to, dan seterusnya. Look forward to. Jadi biasanya di belakangnya ada kata to, itu berarti dia adalah model like verb. Nah, biasanya itu nanti diikuti oleh need to be conjugated. Jadi model verb-nya itu juga harus berubah. Karena dia di sini hanya sebagai dia fungsinya sebagai verb juga, maka kata like, kemudian want, need, dan seterusnya, ini nanti ada perubahan bentuk. Contohnya, like to, konsepnya adalah enjoy, menikmati. Maka, I like to watch TV. Kemudian, want to, desire, John wants to, kalau di atas kan nggak boleh. Kalau di atas kan nggak boleh cans, nggak boleh mice, nggak boleh sauce, dan seterusnya. Tapi kalau di bawah ini, dia boleh pakai perubahan bentuk. Jadi, I like to watch TV. Kalau yang ngomong dia, misal he like, bukan he like ya, tapi he likes to watch TV, itu boleh. I want, maka tanpa S. Tetapi ketika subjeknya adalah John atau she atau he, want, maka want-nya itu ada S-nya. John wants to buy a car atau she wants to buy a car, dan seterusnya. Need to juga nanti bisa berubah menjadi bentuk past juga. We really needed to talk to you. Kemudian have to bisa berubah juga menjadi bentuk past participle menjadi had to. Kemudian have got to menjadi have got to, dan seterusnya. Oke, sampai sini. Any question? Ada pertanyaan nggak? Gimana? Ada pertanyaan atau sudah ngantuk? Sudah jam 10. Gimana? Gak ada? Oke, kalau nggak ada, untuk yang kedua, yang model yang bentuk modul, tidak perlu saya jelaskan ya, karena konsepnya kurang lebih sama dengan apa yang di PowerPoint tadi. Jadi di situ juga ada tabelnya juga, kalian bisa lihat nanti modelnya seperti apa, kemudian meaning-nya seperti apa, kemudian use-nya seperti apa. Jadi bisa dilihat.
Oke, sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Gimana? Oh, untuk minggu depan pertemuannya bagaimana, Pak? Ataukah daring atau tatap muka? Terima kasih. Minggu depan saya ikut kalian aja. Kalau kalian mau luring, ayo. Kalau mau daring ya ayo. Saya free aja. Nanti dikabari aja saya, kalian gimana gitu aja. Saya ngikut aja sih. Maksudnya ya kalian kalau mau daring ya ayo. Kalau mau luring ya ayo gitu aja. Baik, Pak Rizky, terima kasih. Oke, ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada, karena puasa ya, kemudian jamnya juga dipendekkan, jadi kemarin satu SKS 30 menit, jadi harusnya jam 10.40, sorry 10.50 harusnya, tapi karena dipendekkan jamnya, maka selesainya jam 10, jadi cuma 2 SKS 1 jam. Jadi jam 10 lebih, tadi kita mulainya juga sedikit agak molor. Oke, kalau nggak ada yang lain untuk minggu depan, apakah oleh online atau offline, saya ikut kalian aja. Kalau kalian nanti mau offline, kalau ada yang mau offline, ya kita offline dengan sistem ya sama ya, separuh-separuh, karena nggak mungkin satu kelas ini masuk semua, karena jumlahnya 40. Nanti yang nggak masuk, otomatis berarti ada treatment sendiri dari saya, entah itu nanti bentuk video atau nanti saya akan beri tugas atau gimana. Jadi silakan didiskusikan seperti apa. Oke, kemudian untuk hari ini saya sudah siapkan tugas di Alma, tapi belum saya munculkan. Nanti mungkin setelah ini akan saya munculkan. Silakan dikerjakan. Waktunya sama ya, 1 minggu ke depan. Oke, that's all for today. Thank you for your attention. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.